Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihi. Di surat Ali Imran di 180 ya. 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramin wal Mukarramat, Bapak Ibu jamaah yang semua hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur karunia Allah sepekan demi sepekan kita diberikan kesempatan untuk terus bertemu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan luang waktu terlebih dengan langkah untuk bisa menjalankan ibadah terlebih salat subuh dengan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan di subuh ini senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa turunkan limpahan rahmat, limpahan barokah, limpahan ampunan dan mudahan hajat kita, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah pula terlimpah dan curah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini, insya Allah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin.
ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya dalam ayat ini akan menjelaskan tentang kebakhilan ini. Tentang yang bakhil nih. Yang bakhil, yang seke. Oh, ada ayatnya, yang punya ayatnya. Yang seke nih. Mantap. Medit, koret, cap jahe untuk kasir. Kalau orang ini dia bilang mereka hese. Sekaligus tukang dusta serta balasan-balasan yang mereka terima. Naudzubillah, semua naudzubillah. Mudah-mudahan jangan termasuk orang seke gitu. Kemarin kan disebutkan bahwa kita ini jangan mengira orang yang kafir, hidupnya panjang, umurnya panjang, badannya sehat, ganteng, cantik, pokoknya sukses hidupnya itu baik bagi dirinya. Dah, kata Allah, itu tuh bukan baik. Allah menangguhkan mereka macam seperti itu tuh liyazdadu isman, agar tambah-tambah banyak dosanya, banyak takaburnya, banyak sombongnya. Jadi makin gede, sehingga nanti siksanya makin ganas. Sekarang Allah pun juga memberikan lagi kepada kita satu berita bahwa kita pun juga jangan menganggap bagus dengan orang-orang yang seke. Walaupun dia cantik kek, ganteng kek, kaya raya kek, gagah kek gitu, pemimpin kek, kalau seke udah. Kata Allah, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullah. Ada dalam qiraat yang lain disebutkannya wala tahsabanna. Kalau dalam Imam Hafaz itu wala yahsabanna pakai iya. Kalau yahsabanna berarti membutuhkan fa'il. Fa'ilnya walladzina yabkhalu. Kalau wala tahsabanna berarti ini jadi mukhatab. Wala tahsabanna, jangan kau kira. Alladzina jadi maf'ul berarti. Wala yahsabanna, dan jangan mengira. Alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil. Bakhil itu bahasa Arab. Bahasa Banjarnya kan seke, pemalar. Kalau orang Bugis bilang tuh apa ya? Lupa lagi orang Bugis. Ada Bugis tuh punya sendiri. Bahasa Bugis tuh. Pokoknya banyak gelarnya adalah yang seke itu. Yang sebutan. Yang jelas medit aja dah. Jangan mengira orang-orang yang medit ini bima atahumullah, dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu min fadlihi, dari karunia-Nya. Wa huwa, yang bakhil itu khairal lahum, bagus bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tetapi huwa yabkhal itu syarrul lahum, jelek bagi mereka. Sayutawaquna, bakal digantungkan ma bakhilu, apa yang dibakhilkan oleh mereka bihi, dengan ma, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Walillahi, dan milik Allah, mirasus samawati, warisan langit, wal ardi, dan bumi. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan, khabirun, itu mengetahui. Laqad sami'a Allah, dan sungguh telah mendengar Allah qaulal ladzina, pada ucapan orang-orang
Qalu yang mengatakan innallaha sesungguhnya Allah tu fakirun, fakir. Berani sekali nih orang. Makanya di dalam ayat ini tidak boleh kita berwakaf di dalam lafaz fakir. Ulama ahli qiraat mengharamkan kita wakaf di situ karena menuduh Allah fakir. Tapi langsungkan wa nahnu aghnia, dan kami wa nahnu aghnia, orang-orang kaya. Sanaktubu, bakal dicatat oleh kami kata Allah, maqal, apa yang mereka ucapkan, wa qatlahumul anbiya, dan kami pun akan mencatat qatlahum, membunuhnya mereka al-anbiya kepada para nabi bighairi haqqin, tanpa hak. Wa naqulu, dan kami akan katakan dzuqu, rasakan oleh kalian azabal harik, siksa yang panas. A'udzubillahi min dzalik. Dzalika, yang demikian itu siksa, bima qaddamat aydikum, dengan apa yang diperbuat aydikum, tangan kalian. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bizallamin lil abid, laisa bizallamin, tidak aniaya, lil abidi, terhadap hambanya. Allahu a'lam. Kayak di pondok aja gitu. Di pondok gitu nah. Sambil ngedendang. Santri ingat guru. Kalau guru tuh ngajinya gitu tuh. Sambil ngopi kadang-kadang, sambil merokok. Dah guru. Wala yahsabanna alladhina yabkhulun. Kembali. Jangan mengira orang yang seke itu bagus. Seke dengan apa yang diberikan oleh Allah dari karunia Allah, min fadlihi, dari kelebihannya dia. Maksud yang dimaksudkan ini adalah mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Asalnya orang yang tidak mau mengeluarkan lebihnya itu jangan dikira bagus. Bal huwa syarrul lakum. Bal, ini tarkib ibtal intiqal. Bisa jadi tarkib ibtal ibtal, idrab ibtal. Itu adalah satu bahasa untuk mengalihkan pembicaraan atau barangkali untuk membatalkan satu pembicaraan. Khawatirnya ada orang yang mengira bahwa yang bakhil-bakhil itu bagus gitu. Nah, ini dibatalkan dengan kalimat bal. Tidak, kata Allah. Huwa syarrul lahum, yang bakhil itu jelek, kurang patut. Elek. Terus apa lagi? Jelek, elek, goreng, goreng patut, gak bagus. Apa lagi? Ya udah yang begitu aja nih. Pokoknya jelek kata Allah. Orang bakhil itu nggak ada yang bagus. Walaupun dia keadaannya cantik kayak mentereng kayak ganteng kayak gagah kayak pokoknya. Nggak bagus kata Allah. Kenapa nggak bagus? Sebab orang yang bakhil itu berarti tidak peduli. Apalagi orang bakhil ini adalah muslim. Bahkan disebutkan oleh baginda Rasul sampai-sampai al-bakhil ba'idun minallah. Orang bakhil itu ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Wa ba'idun minar rasul, jauh dengan Rasul. Wa ba'idun minan nas, jauh dengan manusia. Wa ba'idun minal jannah, jauh dengan surga. Bahkan wa qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Tinggal nendang dikit selesai.
Orang bakhil itu jauh dengan Allah. Allah nggak suka. Allah nggak senang, Rasul nggak senang pula. Kalau Allah nggak senang, Rasul apalagi. Bahkan jangankan Allah dan manusia, manusia aja. Jangankan Rasul, manusia aja kita. Kalau berkawan dengan orang yang seke kan kada mau kita. Itu kan tetanggapian, dan dekat dengan dia. Dah, kenapa? Hitungan dia. Ya hitungan dia. Wahil dia. Pokoknya kalau orang seke itu jauh dengan orang tua. Sekali dua kali berteman gitu. Kelihatan sekenya udah selesai jauh. Jalan-jalan seharian nggak pernah ditraktir. Nah itu seke banget. Dia yang ngajak. Dia yang ngajak, dia yang itu. Ya kalau nggak ada. Ini cerita orang yang ada kan. Itu karena ada orang tuh macam tipe-tipe macam begitu tuh, bakhilnya minta ampun. Jangankan traktir restoran mewah gitu. Pinggir jalan aja kada mau. Bakhilnya minta ampun. Sekalinya traktir, pengen sekampungan, pengen tahu. Ada bakhil macam begitu. Jadi ingat kisah saya nih. Orang bakhil ceritanya dapat cairan tuh dari kelapa sawit. Pengen traktir kita malah tahu imam traktir. Oke. Bawa cari tongseng. Cari tongseng kira-kira mau tongseng yang mana nih yang mau dicari. Sampai ke sambutan sana. Nyari tongseng ke sambutan. Jauh-jauh kata saya. Begitu datang di sana tuh pinggir jalan. Astagfirullah. Di kota juga banyak itu tongseng-tongseng itu. Cari yang murah ternyata. Saking bakhilnya. Setelah itu nggak mau lagi sudah diajak. Jadi bakhil itu ada sebetulnya. Sifat manusia itu ada bakhil. Dari kita semua itu tidak dipungkiri ada bakhil. Cuman yang bakhil yang menjadi tercela itu adalah bakhil yang diikuti. Bakhil yang senantiasa diikuti oleh kita. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa salah satu yang menjadikan muhlikat itu adalah punya sifat bakhil yang diikuti. Itu salah satu muhlikat. Bahkan disebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam bittaqul dzulm. Takutlah kalian kena dengan kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman itu merupakan sesuatu yang akan menggelapkan kita nanti di yaumil qiyamah. Lalu yang kedua kata Nabi wattaqus syah. Takutlah kalian dengan seke. Fa inna syaha ahlukum man kana qablakum, karena sifat seke itu adalah sifat yang dulu umat-umat dulu dibinasakan oleh Allah lantaran seke. Korun gitu kan dibinasakan, ditenggelamin oleh Allah lantaran seke dia. Umat-umat yang lalu juga begitu, ditenggelamkan semua oleh Allah. Jadi yang menjadikan bahasa seke itu merusak itu kalau yang diikutin. Kalau misalkan tidak diikutin itu sebetulnya tidak ada masalah. Bahkan kata Nabi itu, ana akhafu ala ummati salasa. Aku ini khawatir dengan umatku itu dengan 3 hal aja. Pertama, syahun muta'un, bakhil yang diikuti. Sudah bakhil diikuti terus itu yang jadi. Tapi kalau misalkan sifat bakhil itu gini, karena ada sifat manusia itu ada sebetulnya bakhil. Di Ndanda juga, di Kiai juga sama ada.
Tapi yang merusak itu ketika diikutin gitu. Terus-terusan hidupnya bakhil. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau suatu waktu dikeluarkan walaupun agak-agak sedikit kepaksa gitu, itu enggak masalah. Gitu. Ini yang terus-terusan. Bukan berarti semuaan begitu ada ini langsung kita kasih tanpa memperdulikan siapa yang dikasih atau kemana arahnya orang yang mau dikasih ini. Bukan itu sebetulnya. Tapi yang jadi masalah itu ketika kita ini mau mengeluarkan itu ada bakhil, diikutin aja terus. Sehingga dalam hidupnya itu enggak ada amal bakti. Tapi kalau suatu saat kita keluarkan ke sana, keluarkan ke sini, yang ini enggak, yang itu enggak, tapi ke sini keluar, yang itu bukan bakhil sebetulnya. Itu masih ada bagus lah. Cuman kalau seandainya seumur hidupnya tuh macam begitu tuh. Karena yang bakhil itu biasanya tamak. Khawatir apa yang dipunyainya itu berkurang. Itu yang jadi masalah tuh orang bakhil tuh. Sehingga dalam hidupnya itu ketakutan yang ada. Rezekinya itu takut habis, takut kurang, takut nggak dapat lagi, sehingga akhirnya nggak mau keluar. Dan itu kalau seandainya kita sadar bahwa kebakhilan itu akan merusak dirinya, kita nggak mau bakhil, nggak bakal mau. Dulu ada orang yang bakhil, dia tuh susah banget tuh kalau ditagih kalau mau iuran aja, nanyanya itu macam-macam. Begitu iuran paling kecil malah. Tapi kalau nanya tuh macam-macam, buat apa? Terus ini siapa penitiannya? Ditanya pokoknya. Akhirnya minta ampun. Begitu sudah pensiun, nggak lama 2 bulan mati dia. Coba yang mati itu. Itu sudah mati, Pak Ustadz tolong minta tahlil, kata saya nggak sudi ya nahlilkan. Ada orang tuh dulu ketika sebel tuh, tapi ya namanya kiai bang, udah mati kasihan juga lah, tahlilkan aja sudah. Tahlilannya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah bakhil, la ilaha illallah bakhil. Tambahin. Ingat kena kelakuannya itu loh. Begitu la ilaha illallah tuh ingat bakhil nih, orang bakhil ini. Mudah-mudahan diampuni lah. Udah mati. Coba sudah dibakhil-bakhil di dunia, mati ditinggal, kan rugi. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Nabi itu wahawan muttabaun, hawa nafsu yang diikuti. Bakhil yang terus-terusan, hawa nafsu terus-terusan, itu merusak, muhlikat. Yang ketiga wa imamun dhalun, yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin yang menyesatkan rakyatnya, yang menyengsarakan. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ternyata kekhawatiran itu terbukti kan. Pasir dijual sekarang. Udah. Sampai situ ada, ngerti aja tuh. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti yang dipunyainya orang yang bakhil itu dikalungkan oleh Allah. Ma bakhilu bihi, apa yang dibakhilkan oleh mereka bihi, dengan mal tadi itu, dengan zakatnya yang tidak dikeluarkan, harta yang tidak dia nafkahkan, nanti dikalungkan oleh Allah yaumul qiyamah, di hari kiamat. Dikalungkan ya. Ayo, semakin banyak yang dibakhilkan, semakin gede kalungnya nanti. Simpan aja, simpan aja nggak apa-apa. Taruh di bank, deposit. Tiap bulan ambil teleknya aja, ya kan? Ya orang bakhil kan gitu, simpan di bank, deposit. Dari sekian miliar kan keluar berapa juta gitu. Nah, itu teleknya tuh. Teleknya. Gitu makan tai kotok itu.
makan tai ayam. Simpan oleh sampai nggak mau giliran zakat nggak keluar. Sekalinya keluar zakatnya pun melenceng. Punya uang 2 miliar tapi zakatnya 200.000. Ini melenceng. Zakat Pak Ustaz, wah hebat alhamdulillah. Zakat apa nih? Zakat mal ya Ustaz. Tapi nggak seimbang. 2 miliar setengah 2,5% berapa? Itu kan sembunyikan berarti itu. Sama perpajakan aja dikejar-kejar. Di SMS, di WA, terus-terusan yang punya pajak. Ini dikejar-kejar ayat kada takut. Memang Allah kadang nge-WSS tapi ayatnya kan ada. Ini bagi yang kaya aja Bang, yang kaya. Kalau yang nggak punya duit tenang aja. Ini yang kaya nih. Takut khawatir yang kaya nih bakhil minta ampun nanti dikalungkan oleh Allah tuh. Betul. Bahkan dalam hadis itu kan disebutkan. Dalam ayat yang lain kan disebutkan juga. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fataqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah di hari di mana nanti dipanaskan 'alaiha emas perak maksudnya. Emas, perak, perunggu yang sekarang diagung-agungkan itu nanti dipanaskan oleh Allah fi nari jahannam, di neraka jahannam. Untuk apa? Fataqwa biha jibahuhum. Disetrikakan dahinya. Yang di sekarang diagung-agungkan emas, perak, lalu bakhil dan mau dikeluarkan zakatnya, nanti dipanasin oleh Allah. Digodogin lalu dibikin setrika. Nah kata Allah, sini jidatmu. Di jidatnya tuh. Wa junubuhum lambungnya, wa dhuhuruhum punggungnya, setrika semua. Hadza kanaztum, ini yang kalian simpan dulu nah ini kata Allah. Lebok loh. Makan nih. Gitu. Dulu kamu simpan kan nih, aduku kata Allah. Laksanakan. Rasain nih. Sampai nggak mau kamu bantu saudaramu kan? Fadzuqu bima kuntum taknizun. Nih. Dulu kamu yang simpan nih, aku beri nih. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Boleh kita kaya, silahkan alhamdulillah. Kalau Allah kayakan kita syukur. Tapi yang Allah nggak suka tuh kalau seke. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau kaya itu kita dermawan, wah, itulah yang diharapkan oleh agama. Itu kaya tapi dia peduli dengan agama. Dia keluarkan hartanya untuk kepentingan agama, dia siapkan hartanya untuk keperluan agama, itu yang diinginkan. Malah memang harus seperti itu. Dan insya Allah hartanya tidak akan kurang. Malah bertambah dan bertambah. Bahkan bisa jadi bingung aku nih ngeluarin duit nih kemana nih. Sampai bingung dia. Kalau bingung-bingung nggak usah bingung, pondok aja dah. Ya. Itu bagian dari karunia Allah. Bagus, sahabat-sahabat juga kaya. Utsman bin Affan kaya raya. Tapi kekayaannya untuk Nabi. Umar bin Khattab kaya, habis. Abu Bakar kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan disebutkan Abu Dinar dia. Bapaknya Dinar. Saking banyaknya duit. Tapi semua itu tidak menghalangi dia untuk bakti ke Allah. Nah, itulah yang diinginkan. Zaman sekarang ini diharapkan ada lagi Abdurrahman bin Auf. Ya. Tapi kebanyakannya Qarun yang muncul. Sama Firaun gitu. Memang sejaman itu. Firaun dengan Qarun. Bayangkan tuh umat Nabi Musa, makanya banyak yang ikut Firaun kan. Firaun kaya.
Firaun jadi raja, banyak pengikut. Sementara pengikut Nabi Musa, apa yang dipunyai Nabi Musa? Tongkat butut yang dipunyai. Sementara mereka disuruh ikut Nabi Musa. Kata mereka, apa yang harus diharapkan Nabi Musa? Uang aja kada punya. Ya, begitulah sunatullahnya. Hidup itu kadang-kadang ya anda ngikutin kiai sana, kiai seke, ngapain minta doa kaya ke dia aja. Dia aja nggak kaya-kaya. Nah, begitulah sunatullah dunia. Naudzubillah min dzalik lah. Paling tidak jangan diikutin aja dah. Kalau ke masjid seke-sekenya kita bawalah 1.000 perak bang. Itu daripada waktu liatin keropak tuh kayak jalan tol, itu dari ujung ke ujung tuh gak ada yang nyetop. Itu. Kasihan itu keropak tuh gak ada yang nyetop. Tetap lah 1.000 lah. Kata malaikat 1.000 mau masuk surga. Lumayan lah. Kenapa kita tidak boleh seke? Walillahi mirasus samawati wal ardh. Milik Allah. Mirasus samawati, warisan langit dan warisan bumi. Kenapa disebutkan warisan ini? Karena setelah ini semua dibinasakan oleh Allah, kan siapa yang punya? Kita sudah balik ke Allah, semuaan sudah balik ke Allah. Ini dunia masih ada, siapa yang punya? Warisannya untuk siapa? Ya Allah semua yang pemilik. Gak ada balik lagi ke kita semuaan. Walaupun sekarang ini kita berjibaku mempertahankan itu tanah misalnya. Sampai ngasah golok kita nih. Begitu udah ditinggalin, gak dibawa sedikit pun. Ada kawan saya di penjara di Tenggarok. Gara-gara bacok orang. Rebutan tanah patok. Bergeser patoknya 5 meter. Itu bergeser, memang patok itu kurang ajar juga itu. Patok kurang ajar itu, geser-geser dia. Oh, datang ke sana bawa parang. Emosinya muncak, tak bisa kebendung, dibacok. Tanah akhirnya sengketa terus-terusan, dia di penjara. Nah, itulah. Kalau kita sadar ya bingung lah semua, padahal tanah itu nggak bakalan kemana-mana. Yang pada akhirnya ketika dia warning kalau di penjara masih hidup, ketika dia mati, mirasus samawati wal ardh, kembali warisannya ke Allah. Gak ada sedikit pun yang dibawa. Wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan khabirun, tahu. Mengetahui, sehingga Allah mengetahui, fayujazikum, pasti Allah akan balas dengan pengetahuan itu. Apa yang kau lakuin, balas. Lalu setelah itu adalah baginda Rasul menyampaikan kepada para sahabat. Dalam penyampaian itu, ini ayat yang disampaikan oleh Nabi. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Nah, ayat ini turun karena menolak terhadap ucapan-ucapan orang-orang kafir pada waktu itu, yang menyebutkan bahwa Tuhan Muhammad itu fakir. Kenapa disebutkan fakir? Karena dalam ayat yang lain Allah minta pinjaman. Man dzalladzi qardan hasanah, itu. Siapakah orang yang mau meminjamkan dengan pinjaman yang bagus, maka Allah akan balas. Nah, rupanya ayat itu sampai ke telinga kafirin itu disebutnya Allah, oh berarti Tuhan Muhammad itu fakir. Sampai butuh dana. Sampai butuh sumbangan tuh. Wah, disebutkan fakir tuh. Ah, turunlah ayat ini. Bahkan ada yang menyebutkan ayat ini itu berkenaan dengan perintah Rasul. Ketika itu Rasul menyampaikan tentang perintah Islam, menegakkan sholat, melakukan zakat, lalu meminjamkan harta dengan Allah. Oh, lalu pembesar-pembesar Yahudi seperti Hayyin bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, Nahas bin Al-Adra, ini berkata kepada Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar melisankan apa yang dikatakan oleh Nabi.
Lalu kata mereka, wah berarti Muhammad ini saya ini Tuhannya sudah. Tuhannya ini berarti nggak punya apa-apa nih. Fakir nih Tuhan Muhammad nih. Bu Abu Bakar, bilangin ke Muhammad, Tuhannya miskin nih. Ditolak oleh Allah. Kata Allah, laqad sami'a Allah. Sungguh Allah telah mendengar qaulal ladzina qalu, ucapan orang-orang nih, qalu yang mereka katakan. Innallaha faqirun, sesungguhnya Allah fakir. Wa nahnu agniya, dan kami kaya. Orang Yahudi itu maksud itu. Jadi menyebutkan Allahnya fakir, orang Yahudi yang kaya. Atau kalau bahasa sekarang berarti Allahnya fakir, kitanya yang kaya. Seolah-olah begitu. Kata Allah, sampaikan ke mereka, sanaktubu ma qalu. Kami akan catat omongannya. Allah akan catat itu omongan di dalam suhuf-suhuf yang tersimpan nanti. Bahkan semua yang diucapkan itu nanti akan dicatat dalam suhuf dan catatan amal mereka. Nanti balik tahu rasa loh. Itu maksud itu. Dicatat aja dulu. Kayak kita lah. Kalau ada orang yang cek itu catat aja dia. Sebagai orang yang cek itu catatan aja. Dicatat oleh Allah. Bahkan waqat lahumul anbiya'u bighairi haqq. Dan juga kami akan catat terhadap mereka membunuh para nabi-nabi tanpa ada hak. Itu pun ada dalam catatan Allah nanti. Ketika catatan itu sudah ada, bukti sudah ada, maka mereka tidak akan bisa lagi melek. Tidak akan bisa mengelak lagi nanti di yaumil qiyamah. Wa naqul, dan kami akan katakan kepada mereka, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakan oleh kalian siksa yang sangat panas. Berarti siksa. Nah, ini ketika mereka itu dilemparkan itu nanti. Jadi yang pernah membunuh para nabi yang dia tidak iman, tidak tobat, lalu yang mereka pernah menuduh Allah fakir, itu kan catatannya semua ada. Lalu dilemparkan nanti. Nah, ketika dilemparkan itu dikatakan, "Dzuqu adzabal hariq." Rasakan aja nih. A'udzubillahi min dzalik. Dzalika bima qaddamat aydikum. Dzalika, yang demikian itu siksa. Bima qaddamat aydikum, kenapa bisa sampai ke mereka? Karena disebabkan apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat dengan tangan mereka. Bahasanya disebutkan aidi, qaddamat aidi. Kenapa? Karena setiap perilaku itu pasti tangan yang berhancur, tangan yang berbuat. Maka Allah sebutkan tangan, tapi bukan berarti tangannya doang nanti yang disiksa. Semuaan sebetulnya. Itu yang disebutkan itu satu juz, tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Tapi kenapa disebutkan cuma tangan? Karena tangan itulah yang sering berbuat segala masalah. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah laisa bidzallamil lil abid, tidaklah aniaya terhadap hamba. Allah tidak zalim. Allah tidak aniaya. Macam berbuat seperti itu bukan berarti Allah itu aniaya. Enggak. Sebetulnya itu Allah memberikan keadilannya. Menampakkan keadilannya. Karena siapa yang iman, ini loh balasannya. Siapa yang tidak, ini loh balasannya. Kan itu menampakkan keadilan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai situ dulu ya. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna
منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.